Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di Dulun Tambah Channel. Oke teman-teman, di video kemarin waktu saya bikin UPS dengan menggunakan modul TP4056, itu banyak juga ternyata pertanyaan yang masuk ke saya menanyakan kenapa saya tidak menggunakan modul TP5100 yang jelas sudah mempunyai kapasitas arus pengisian 2 ampere dibandingkan saya harus memparalel TP4056 yang memang kapasitasnya 1 ampere. Oke, jadi di vlog kali ini saya sedikit menjelaskan alasan kenapa saya lebih menggunakan TP4056 dibandingkan dengan TP5100, walaupun saya sering juga menggunakan TP5100. Yang pertama, untuk TP4056 ya teman-teman, di sini kita bisa lihat TP4056 ini untuk yang ada proteksinya, dia bukan hanya sekedar bisa mencharge. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, untuk outputnya dia sudah dilengkapi dengan BMS atau Battery Management System, di mana saat kita melakukan discharging ataupun output ya dengan menggunakan modul ini dan baterai itu habis, maka baterai tidak akan terkuras sampai habis banget, yang bisa mengakibatkan baterai cepat rusak. Sedangkan di modul ini, di TP5100 itu belum dilengkapi oleh BMS. Jadi saya harus menambahkan BMS juga. Seperti yang ini teman-teman, karena saya sudah membuat seperti ini. Nah ini adalah TP5100 yang sudah saya rakit menjadi modul UPS dan dilengkapi dengan BMS 2S. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan TP5100, teman-teman harus menggunakan BMS 2S. Kemudian kelebihan dari TP4056 itu dia bisa mendeteksi baterai rusak. Jadi kalau misalnya baterainya rusak dan masih bisa diperbaiki, modul ini jujur nih ampuh banget, efektif banget. Dia bisa mengisi baterai walaupun tegangan baterai itu 1 volt. Dibandingkan dengan TP5100 itu tidak bisa mengisi baterai di bawah jika tegangan baterai itu di bawah 1 volt. Kemudian kelemahannya untuk TP4056 dia tidak ada mode 2S, jadi memang modul ini diperuntukkan untuk 1S saja teman-teman ya. Tapi jika modul ini untuk modul TP5100 itu ada mode 2S-nya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan mode 2S dengan menjumper pin yang ada di sini ya. Saat ini teman-teman jumper, maka outputnya sudah menjadi 8,4 volt. Tapi jika teman-teman tidak menjumpernya seperti ini, maka outputnya tetap 4,2 volt. Adapun kelemahan dari modul TP5100 adalah ya itu tadi ya teman-teman, tidak dilengkapi dengan BMS. Jadi kalau teman-teman langsung menggunakan TP5100 dan saat baterai habis di charge, itu biasanya tidak balance. Jadi pengisiannya tidak merata. Efeknya adalah durasi baterainya itu akan lebih sedikit ya, atau penyimpanan dayanya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman menggunakan BMS. Makanya di modul ini saya sengaja menggunakan BMS yang 2S untuk membuat baterai itu menjadi balance ya teman-teman ya. Adapun jika memang baterai itu saya rakit tetap 1S atau outputnya tetap 4,2 volt, saya lebih prefer menggunakan TP4056 yang saya paralel dibandingkan dengan saya menggunakan TP5100. Untuk TP5100 ini saya pakai jika saya ingin membuat baterai 2S. Nah, di sini saya ada sampel juga teman-teman yang udah jadi. Nah, ini adalah sampel yang udah jadi ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan TP5100 yang saya combine dengan BMS 2S di sini. Untuk outputnya saya menggunakan Step Up MT3608 dan ini udah saya pakai sejak setahun yang lalu ya teman-teman ya. Setahun yang lalu, dan ini worth it banget. Ini jujur worth it banget. Baru ini saya turunkan karena
soket baterainya patah yang satu, jadi saya ganti. Alhamdulillah ini normal lagi dan bisa jalan lagi. Outputnya di sini 12 volt dan jika habis BMS ini akan mengecas atau mengisi baterai ini merata ya, dibandingkan dengan teman-teman menggunakan TP4056 yang teman-teman bikin seri. Nah, oke, teman-teman, jadi jelas ya kelebihan dan kekurangan dari TP4056 serta TP5100 untuk membuat UPS. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat UPS, silakan gunakan modul sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman menginginkan output 4,2 volt, saya sarankan teman-teman tetap menggunakan TP4056 karena memang di TP4056 itu sudah ada BMS-nya. Nah, jadi teman-teman gak usah ribet lagi untuk menambahkan BMS karena di sini itu sudah ada BMS-nya. Itu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin menaikkan arus pengecasannya, teman-teman bisa melakukan paralel pada modul ini. Cara memparalelnya teman-teman bisa lihat di video saya yang kemarin. Namun jika teman-teman menginginkan outputnya 8,4 volt ke atas atau 12 volt, saya sarankan teman-teman menggunakan TP5100 yang teman-teman combine dengan BMS. Itu akan jauh lebih powerful daripada teman-teman menggunakan TP4056 kemudian teman-teman naikkan dengan step up. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Saya No to Drugs dan jangan pernah coba judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.